melanjutkan pagi hari tadi. Tadi waktu saya mendengar firman Tuhan yang saya sampaikan pagi hari di dalam YouTube, saya merenungkan kata-kata yang saya sampaikan, memang ini Tuhan yang punya mau. Jadi saya berharap jemaat Tuhan yang sudah mendengar, ada di YouTube, ada di grup, mari kalau malam nganggur daripada main yang lain, lebih baik kita dengar firman apa yang Tuhan pesankan. Dan sekarang saya akan melanjutkan lagi kebenaran firman Tuhan yang Tuhan Yesus sudah titipkan kepada saya untuk diteruskan kepada Bapak Ibu. Semua ya sudah siap. Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita sama-sama membuka Galatia 6. Galatia 6 ayatnya yang pertama sampai dengan 10. Saya sudah kupas tadi di dalam ayatnya yang pertama ya, tapi kita akan melanjutkan di dalam ayatnya yang kedua seterusnya. Haleluya, haleluya. Andre, tolong anak itu diatur yang baik. Saya buka, saya membaca, salinglah membantulah kamu. Ayat pertama, saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar. Dalam roh lemah lembut sambil menjaga dirimu sendiri, supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Ayatnya yang kedua, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikian kamu memenuhi hukum Kristus. 3, sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. 4, baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. 5, sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. 6, dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. 7, jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga akan dituainya. 8, sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. 9, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. 10, karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pagi hari dan sore ini sudah kita mendengar. Tetapi kita melihat dari Galatia 6, mulai dari ayat 1 sampai dengan 10. Kita sudah membaca pagi hari tadi, dan sore ini kita membaca lagi. Bersyukur kita bisa membaca berulang-ulang. Tetapi kita melihat yang mana Tuhan izinkan, kita bisa tadi belajar 1 ayat saja dengan makan waktu 1 jam lebih. Begitu luar biasa Tuhan kita Yesus Kristus. Roh Kudus membukakan terus kebenaran firman. Kebenaran firman Tuhan terus dibuka. Tentang apa? Tentang bertolong-tolonglah satu sama lain. Kalau kita melihat di dalam Galatia 6 ayat pertama, perikopnya, saling membantulah kamu. Di dalam ayat 1, saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar. Dalam roh lemah lembut sambil menjaga dirimu sendiri, supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Dari firman yang kita membaca tadi, dari saling menolong, dan juga kita harus bisa menjadi berkat.
Orang-orang yang melakukan dosa, kita harus bisa menasihati, menegur, membimbing dengan lemah lembut. Itu yang Tuhan minta. Dan kita melihat tadi Tuhan bisa membukakan semua di dalam 1 jam lebih. Kita bisa dibukakan satu persatu, satu persatu. Itu luar biasa, Roh Kudus. Tapi bukan hanya sekedar kita menyampaikan, bukan sekedar kita mendengar, tetapi marilah kita menyampaikan tetapi kita bisa melakukan. Marilah yang kita sudah mendengar, bukan sekedar kita mendengar, tetapi kita bisa melakukan. Saya coba tadi mempraktekkan di dalam ayatnya yang pertama, dia katakan ada orang yang jalan di jalan salah. Engkau bisa menghubungi dia, memberitahukan dia, ini jalanmu sudah salah. Ayo, kamu sudah lama tidak pernah beribadah, ayo kembali. Jangan kamu mundur. Tapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita tetap berusaha, kita tetap menghubungi. Itu ada pengorbanan-pengorbanan, ada yang bisa menerima, ada yang tidak bisa menerima. Tapi saya coba menghubungi, mereka tidak menjawab, tapi mereka membalas dengan WA saja. Ya, saya sibuk. Saya cuma hanya ingatkan kepada mereka. Ya, ingat kebaikan Tuhan. Jangan sampai kita lupa sama Tuhan. Mari Bapak Ibu belajar. Mulut ini bisa dipakai, bisa menjadi berkat. Hidup kita bisa dipakai menjadi berkat. Selamanya tidak semua kita jalankan itu semua fine-fine saja, baik-baik saja. Ada suka dan duka, tetapi jalankan. Baik tidak baik, jalankan. Karena firman Tuhan mengatakan, kalau kau tahu orang ini berbuat dosa, engkau diam, dia ada apa-apa, ingat engkau akan bertanggung jawab atas jiwanya. Tapi kalau seumpama kau tahu ini orang berdosa, engkau mau membicarakan kepada dia, dia mau mendengar, ya sudah. Itu indah. Maka itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ada berapa banyak orang, kalau kita berbicara, kita menasihati, mereka mau mendengar. Itu tanda bahwa orang yang suka dengar-dengaran. Seperti tadi pagi saya ulas tentang Nabi Nathan. Raja Daud berdosa. Dia datang berbicara sama Raja Daud. Raja Daud bilang, saya ini yang berdosa. Saya ini. Ampun saya Tuhan. Apa yang dikatakan Nabi Nathan? Saat ini juga dosamu telah diampuni. Tapi ada orang juga yang dinasihati. Marah dia dan lain-lain. Karena apa? Karena kekerasan hati. Maka itu orang yang keras hati. Kita perlu sampaikan dia kebenaran firman Tuhan. Agar supaya firman Tuhan yang menjamah hatinya. Dia menjadi orang yang lemah lembut. Orang yang suka dengar-dengaran. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Berapa banyak orang hidup di dalam Tuhan. Melayani Tuhan. Tetapi hidupnya begitu-begitu saja. Rasa-rasanya Tuhan tidak pernah dengar doa-doanya. Karena apa? Karena keras kepala. Saya hanya merenungkan. Kalau kita seorang bapa, kita melihat anak kita, kita berbicara kepada dia. Dan dia mau mendengar dan melakukan. Itu bapa itu pasti senantiasa dia memperhatikan anak-anaknya. Sebelum anaknya minta, pasti sudah bapa tawarkan. Tapi kalau anaknya diomongi, dinasihati tidak mau, marah, ada lagi kunci, bas kakinya. Kenapa harus begini? Marah, berontak, lari. Wah, seperti begini susah. Itu Bapak. Di gereja juga begitu. Di perusahaan juga begitu. Kalau ada orang yang bekerja di perusahaan, waktu diarahkan atau disuruh segala semua, dia mau mendengar dan dia bertanggung jawab atas kerjaannya. Itu pasti pemimpinnya atau bosnya ada tutup mata. Pasti senantiasa buka mata.
Sebelum apapun dia minta, bos sudah dahulu. Karena apa? Orang ini baik. Tapi kalau ada orang yang diomongi, dinasihati, tidak mau dan tidak bertanggung jawab, lebih baik orang itu dipinggirkan saja. Sama, di dalam Tuhan juga begitu sama. Maka itu marilah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita melihat belajar dari Raja Daud, mau dengar, saya ini yang bersalah. Hari-hari ini adalah hari-hari yang susah. Setiap hari kita nangis sama Tuhan, kita memohon kepada Tuhan. Tetapi ingat Yakobus 5 ayat 16, Tuhan katakan doa orang benar didengar itu Tuhan. Maka itu kita belajar menjadi orang-orang yang benar. Bukan orang yang baik, orang yang benar. Agar supaya doa kita itu tembus langsung. Jangan sampai kita doa hanya sebatas di plafon saja. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita melihat di dalam ayatnya yang kedua, ada satu pelajaran yang Tuhan mau kepada kita. 2000 tahun yang lalu Rasul Paulus juga mengajarkan kepada jemaah-jemaah di Galatia. Apa yang diajarkan? Bertolong-tolonganlah, menanggung bebanmu, demikian kamu memenuhi hukum Kristus. Kita kadang mau, ya Tuhan, saya mau melakukan apa yang Tuhan ngomong. Saya mau berbuat Tuhan. Apa yang Tuhan mau katakan. Tuhan hanya minta kepada kita. Marilah kita berusaha, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Demikian kamu memenuhi hukum Kristus. Siapa yang menolong? Siapa yang ditolong? Amsal 22 ayatnya yang kedua tolong dikeluarkan. Tadi pagi saya sudah sampaikan tapi diingatkan kembali. Ingat orang kaya dan orang miskin bertemu, yang membuat mereka semua ialah Tuhan. Jadi ada orang kaya dan orang miskin itu bertemu. Siapa yang kasih ketemu orang kaya dan orang miskin? Ya itu adalah Tuhan. Bukan kita yang punya mau-mau sendiri. Kita datang sama orang kaya, ayo teman saya dong, teman saya dong. Orang kaya bilang, siapa lu? Ya. Tapi saya percaya, kalau Tuhan pertemukan kita, orang kaya dan orang miskin, itu ada satu rencana Tuhan. Yang saya berbicara bukan orang kaya ake duite. Orang miskin tidak punya duit, tidak. Yang saya mau berbicara orang kaya, kaya di dalam Tuhan. Rohaninya bagus. Supaya dia melihat orang yang miskin rohani. Waktu melihat kehidupannya, hidup di dalam dosa. Orang kaya yang rohani ini bisa datang membicarakan kepada dia. Seperti siapa? Seperti Nabi Natan. Dia kaya rohani. Dia bisa datang kepada Raja Daud. Raja Daud pada waktu itu miskin rohani. Justru dia miskin rohani, orang punya istri dia ambil. Miskin rohani. Dia ambil istri orang. Itu kan jahat. Jadi Tuhan pertemukan mereka. Maka itu kita jadi anak-anak, ayatnya yang kedua. Dan Tuhan pesankan kepada kita. Bertolong-tolonglah, keluarkan Galatia itu 6 ayat 2. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Ada berapa banyak orang yang hidup dalam dosa karena hidup dalam kekutukan. Ya, bebannya terlalu banyak. Maka itu mari kita berusaha hidup lepas dari kekutukan. Tadi pagi sempat saya singgung. Orang yang suka menghasut, orang yang suka mengkamilkan, orang yang suka menggosip, yang membawa kabar-kabar jelek.
Tuhan bilang kebiri aja sama dia. Kalau orang sudah dikebiri, hidup di dalam kekutukan, dia sudah tidak berfungsi sebagai suami atau sebagai istri, sebagai laki atau perempuan. Kalau laki sudah dikebirikan, mana fungsi laki? Mana bisa punya anak? Apa guna dia jadi anak laki-laki? Kalau istri sudah dikebirikan, apa gunanya lagi? Dia sudah tidak punya anak lagi. Sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Berarti hidup di dalam kekutukan. Maka itu mari. Kita yang sudah ada di dalam hidup ini. Dalam mengikuti Tuhan. Berusaha keluar dari rel dosa ini. Karena kita tahu resiko orang yang hidup di dalam rel dosa ini. Pasti hidup di dalam kekutukan. Ulangan 28. Ayatnya yang ke-15. Kita melihat Ulangan 28 ayatnya ke-15. Saya baca. Tetapi jika engkau tidak mendengar tentang kutuk. Di atas perikop itu kutuk. Tetapi jika engkau tidak mendengar suara Tuhan Allahmu dan tidak melakukan dengan setia segala perintah dan ketetapan yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka segala kutuk ini akan datang kepadamu dan mencapai engkau. Kutuk ini akan mendatangi engkau. Orang kalau hidup di dalam kekutukan, apapun yang dia kerjakan semua tidak berhasil. Bukan omong kerja saja, kehidupan rumah tangganya juga amburadul. Bukan hanya hidup di dalam ini, kesehatan juga tidak baik. Semua jalan yang dia lakukan, semua terbuntu, semua jalan buntu, semua jalan buntu. Karena apa? Hidup dalam kutuk. Saya berbicara dari lubuk hati yang terdalam. Saya seorang gembala, saya bukan seorang penginjil, hanya sampaikan selesai saya pulang. Tapi saya punya beban. Dalam nama Yesus, anak-anak saya yang ada di sini, jangan sampai kita hidup di dalam kekutukan. Hidup dalam kekutukan nenek moyang kita dulu berbuat dosa. Kita turun kepada anaknya, turun kepada cucu cicitnya. Hidup dalam kekutukan. Kita sudah percaya Yesus, kita lepaskan itu kekutukan. Orang hidup dalam kekutukan, mau melangkah apa saja salah, mau melangkah apa saja salah. Ini tertutup, ini tertutup, ini tertutup, semua tertutup. Kita melihat ayat ke-16. Bagaimana orang yang hidup di dalam kekutukan. Terkutuklah engkau di kota, terkutuklah engkau di ladang. 17. Terkutuklah bakulmu dan tempat adonanmu. Orang Madura bilang kapi terkutuk. Ya udah enak ini hidup dalam kekutukan. Saya melihat ada orang yang melakukan salah. Hidupnya di dalam dosa. Pada waktu dia mengalami kesulitan, hidupnya itu kok susah sekali. Saya bilang, kenapa kok hidup kamu ini kok begini susah sih? Begini saja susah, begini saja susah. Mau makan saja susah, mau kerja saja susah, semua susah. Berarti kamu ini hidup di dalam kekutukan. Tapi saya percaya, kalau sampai kita susah macam begitu, itu juga bisa Tuhan izinkan. Itu satu salib yang kita harus hadapi. Tapi pada waktu itu kita menghadapi kesulitan-kesulitan, itu ada jalan keluar. Ada jalan keluar, ada jalan keluar. Tinggal kita berseru, Tuhan tolong saya, Tuhan tolong saya. Tuhan tolong. Bapak Ibu, langit dan bumi itu seisinya Tuhan yang punya. Tuhan tolong. Jadi kita jangan mau hidup di dalam kekutukan. Kita minta supaya kita terlepas. Di dalam Ulangan 28 ayat pertama, kita melihat. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia
setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Ayat 2, coba. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan jadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Ketiga, diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di ladang. 4, diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumi dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Semua hidup kita itu, jalan itu diberkati. Ada jalan keluar, ada jalan keluar. Seperti di dalam Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan dan keselamatan. Tidak ada satu orang pun bisa datang di dalam Bapa tanpa melalui aku. Tuhan Yesus itu orang yang keberkatan. Maka itu kita ikut dia, kita mendapatkan jalan. Ada jalan, ada jalan, ada jalan. Saya tahu kita saat ini punya kesulitan. Kita punya masalah. Kadang kita berpikir, gimana ini jalan keluar Tuhan? Bagaimana jalan keluar? Nah, ini kuncinya. Maka itu, kalau kita ada hidup di dalam keberkatan, punya pergumulan, punya masalah. 20 tahun lebih saya melayani Tuhan. Sebelum saya melayani, Tuhan bawakan sama saya dalam bekerja di dunia. Tapi waktu Tuhan panggil sama saya untuk melayani, Tuhan turun saya akan ke bawah. Dan pada waktu Tuhan turunkan sama saya ke bawah, saya tahu itu adalah satu proses. Orang dari bawah baru naik ke atas. Sebelum dia naik ke atas, dia harus membuat fondasi dulu yang kuat. Agar supaya rumah itu waktu dibangun, naik lantai 3, naik lantai 4, fondasinya tetap kuat. Dia tidak miring. Tapi kalau fondasinya tidak kuat, dibangun rumah itu, dia naik di atas, dia jadi sombong. Dia jadi jauh. Jauh itu bahasa Mandarin itu sombong. Orang kalau sudah sombong susah. Dinasihati tidak mau, diomongi tidak mau, menganggap dirinya hebat, dan itu adalah sombong. Tolong bawa ya. Ya. Andre, tolong dibantu. Atalia, tolong dibantu ke belakang ya. Jadi sombong. Maka itu orang sebelumnya itu harus dibangun dulu fondasinya yang kuat. Kalau fondasinya tidak kuat, dinaikkan ke atas itu repot. Coba Bapak Ibu melihat pastori itu. Kalau kita jalan saking dia ditutup di depan dengan pohon kelapa, jadi tidak kelihatan miring. Coba kalau mau lihat, miring 15 derajat. Kenapa miring? Karena fondasinya tidak kuat. Kenapa miring? Karena fondasinya tidak kuat. Kadang saya memikirkan ini gempa. Ini sekarang BMKG katakan hati-hati dalam beberapa hari ini. Ada terjadi hujan besar, ada gempa, ada tsunami. Hati-hati, hati-hati. Kemarin sedikit saya merasakan goyang. Pada waktu merasa goyang saya takut. Ini kalau bangunan ini yang fondasinya tidak kuat jatuh. Saya membayangkan saya mau lari kemana. Dari atas lantai 2 beton langsung turun. Pelat saya. Ngerti pelat? Ya, trepes, ngerti trepes, habis, dasar sudah. Saya pikir saya mau sembunyi di mana. Ya, tapi kalau bangunan ini kuat, saya berani, tidak apa-apa. Kita melihat di Jepang, Jepang senantiasa terjadi gempa, maka itu ahli-ahli yang membangun rumah, mereka bisa membangunkan dengan fondasi yang kuat. Agar supaya waktu terjadi gempa, rumah itu tidak goyah. Saya berdoa,
Saya memang ada rencana mau membangun. Ya, tetapi saya membangun itu dengan iman. Karena Tuhan suruh sama saya. Saya suruh insinyur kita, di sini ada Bapak David. Insinyur, Master, Profesor David Christian. Kamu coba hitung. Ini bangun ini bagaimana, fondasinya bagaimana. Ini bangun ini, fondasinya bagaimana. Jadi sama dengan kita juga. Harus punya fondasi yang kuat. Kalau kita punya fondasi yang kuat, kita mau mendengar firman Tuhan dan melakukan. Tuhan katakan ayat 2, ayat 3, ayat 4. Hidup di dalam keberkatan. Maka itu Bapak Ibu, saya kembali lagi di dalam ayatnya yang kedua. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikian kamu memenuhi hukum Kristus. Kita mau melakukan hukum Kristus. Kristus itu ada hukumnya. 10 perintah Allah. Itu hukumnya. Di dalam firman Tuhan ini mulai dari Kejadian sampai Wahyu. Itu hukum-hukum Kristus ada. Hukum Kristus juga termasuk supaya apa? Kita jangan takut, jangan khawatir. Maka itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kita yang ada di sini jangan takut, jangan khawatir. Tadi sebelum ibadah saya akan ulangi. Seorang pengusaha menghubungi saya berbicara, bantu doa dan lain-lain. Karena dia punya kesulitan. Tapi sudah saya bilang, jalankan saja. Karena Tuhan pada waktu itu sudah berbicara di dalam Matius 6 tentang hal kekhawatiran. Tetapi ada di dalam Matius 6 ayat 33. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran, maka semua akan ditambah. Tuhan bilang, lalui hari ini, cukup untuk hari ini, besok ada kesusahan lagi. Kalau kita mau pikirkan ke depan yang begitu panjang, begitu masalah, begitu kompleks ini pikiran, bisa hancur kita. Tuhan bilang, kekhawatiranmu saja menambah sehasta. Sudah saya bilang jalan. Ya tapi gimana? Saya bilang coba. Saya memberikan kamu satu kesaksian. Saya sudah kasih sama kamu bahwa ini firman Tuhan. Tetapi engkau memberikan satu kesaksian. Oke, baik, saya berikan kesaksian. Saya punya hidup juga begitu. Mungkin pada waktu itu kamu, sekarang ini kamu punya masalah. Dulu saya lebih berat lagi. Saya berpikir, wah impossible. Tidak mungkin saya bisa lalui ini. Tapi Tuhan bisa membuat. Saya dulu waktu Tuhan izinkan, kapal saya tenggelam semua. Usaha saya habis semua. Rumah saya sudah kena bank semua. Sudah habis, sudah. Mau gimana? Saya harus membawa anak saya Andre. Kesiannya belum ada. Gimana? Saya sudah tidak ada apa-apa lagi. Semua pegangan sudah tidak ada. Bahkan baju di belakang ini karena keringat itu begitu banyak, udah bolong semua. Sepatu sepunya saya, dari dulu saya kalau pakai sepatu yang ini, mahal. Sepatu udah mangap semua, rusak karena sudah lama. Rumah sudah tidak ada. Gimana hidup? Hanya berpikir saya keluar, saya kontrak rumah. Kalau saya kontrak rumah, uang dari mana? Tapi ada apa-apalah. Ada saudara saya, kan manusia mengandalkan manusia kan. Ada saudara saya, ya mungkin dia bilang ya sudah, kamu kontrak rumah. Ya saya kontrak 1 tahun, 2 tahun, 1 tahun lewat, 2 tahun lewat. Tapi gimana lagi yang lanjutnya? Masa terus saya datang, sodor tangan terus kayak orang kaipang, minta-minta terus? Kan tidak mungkin. Ya sudah. Jalan saja. Tapi saya melihat, saya mau berbalik daripada kehidupan saya yang lama. Saya mau nurut sama Tuhan. Tuhan buat yang tidak ada itu jadi ada. Berikan kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Tuhan bisa membuat yang tidak ada jadi ada. Bahkan Tuhan berubah. Selama 20 tahun. Tuhan buka jalan, Tuhan buka jalan, Tuhan buka jalan.
Tuhan mau buka jalan, karena apa? Saya mau nurut. Saya teringat tadi, pada waktu saya terima tamu di belakang, tiba-tiba Tuhan ingatkan kepada saya tentang teguran. Dan saya sudah pernah menyaksikan kepada Bapak Ibu. Saya sekolah Alkitab di Surabaya. Pada waktu saya sekolah Alkitab, saya baru keluar dari kerjaan. Saya masih dari seorang pengusaha, daging pengusaha itu masih ada, sombong pengusahanya masih ada. Pada waktu saya sekolah, saya sudah minta izin dulu kepada kepala sekolah. Om, saya di gereja ada doa malam. Kalau bisa om, saya sekolah, tolong saya dikasih kesempatan doa malam. Saya tidak sekolah tetapi saya ada di gereja. Sebab saya Tuhan panggilkan jadi gembala. Ya, dia bilang enggak apa-apa bro, enggak apa-apa. Tapi kita melihat Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Pada waktu saya sudah jalan, dan dia perintahkan kepala sekolah melalui gurunya, beritahukan kepada Bro Herman, tidak boleh. Sekolah, pelayanan, tidak boleh. Tapi waktu itu guru ngomong, Pak, ada kepala sekolah, gembala ini berbicara kepada kami, agar supaya Bapak ini tidak bisa izinkan. Kalau mau sekolah, ya sekolah. Kalau tidak, ya tidak. Daging saya ini keluar, Bapak Ibu. Manusia ini kan punya daging. Kesombongan saya ini keluar. Sisa-sisa pengusahanya itu masih ada. Saya bilang, tolong kasih tahu sama kepala sekolah, sombong lo. Wes susah ate sombong. Taksi dia punya nama. Orang kayak bilang taksi dah tahu mati. Kalau Hokkien lang bilang caisi. Sudah susah ditegur masih. Tolong kasih tahu kepala sekolah. Ya. Kalau tidak bisa, saya keluar dari sekolah. Kan dinasihati, kan tidak bisa. Engkau ini mau sekolah Tuhan Yesus, bukan sekolah dunia. Tapi dengan sombongnya saya, kasih tahu. Ya, tapi pada waktu itu kepala gurunya ngomong kepada saya, kami sudah kasih tahu kepala sekolah. Kepala sekolah itu diizinkan Tuhan keras kepada saya. Terserah kasih tahu dia. Dia mau sekolah. Kalau tidak keluar. Sekolah dah bayar kok. Dikasih ilmu. Mau sekolah. Dah mau sekolah keluar. Saya bilang, saya keluar. Sombongnya. Saya keluar. Kasih karunia Tuhan. Waktu saya bilang saya keluar. Pada waktu saya pulang. Sampai di rumah. Tuhan bilang apa? Begini mau jadi hamba Tuhan. Ya. Orang hamba Tuhan itu nurut. Orang hamba Tuhan itu taat. Orang mau jadi anak Tuhan itu nurut, taat, tidak keras kepala. Tapi kalau kamu mau macam begini, mau jadi apa kamu? Tidak bisa, kamu tidak dipakai. Disitulah ketemplak saya, seperti saya ditapoi tai kerbau di muka. Kasih karunia turun. Pergi minta maaf sama dia. Bukan kepala sekolah saya jahat, tidak. Tapi dia didik sama saya. Saya datang kepada dia. Om, saya minta maaf om. Karena yang mana om suruh sama saya, gini-gini saya sudah berontak. Sekarang saya minta maaf, ampun saya om, ampun saya. Bukan saya takut dia, tetapi otoritas yang saya harus dengar. Ampun om, minta maaf. Dia peluk sama saya. Kau lolos, dia bilang. Tapi hati-hati, masih ada daging-daging lain yang membuat kamu lagi. Ini sekarang kau sudah lolos. Bersyukur dan berterima kasih. Sampai hari ini, saya tidak pernah berontak sama dia. Dan saya jalan terus, ikut jalan terus. Sampai hari ini. Jadi kalau Bapak Ibu yang dikasih Tuhan melihat, loh Pak Herman bisa begini, Pak Herman bisa begini. Karena apa? Ada harga yang saya bayar.
Ada harga yang saya bayar. Harga kerendahan hati. Sebab kalau kita ini punya harga yang kita mau bayar, mematikan kedagingan, itu Tuhan mau. Tadi saya coba menghubungi orang-orang ini karena firman Tuhan. Supaya ada yang salah, engkau telepon, tegur dia. Saya telepon terus tidak pernah mau angkat. Kadang kita kalau telepon orang tidak mau angkat juga jengkel loh. Jengkel. Kadang kalau kita WhatsApp orang juga orang tidak mau baca atau tidak ini juga jengkel. Tapi juga satu proses untuk kita. Kadang kita manusia menuntut. Orang ini ditelepon, oh tidak diangkat, langsung sebentar dia balas kembali. Orang ini di WhatsApp, dia langsung balas. Kadang kita suka seperti itu. Tapi saya mau belajar nurut taat. Justru saya mau belajar nurut taat. Kau akan makan itu buah. Ya itu buah apa? Buah pertobatan. Kau makan, kau dapatkan. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Untuk mendapatkan buah-buah itu ada harga yang kita bayar. Seorang gembala, dia juga ada harga yang dia bayar. Bapak Ibu kadang melihat saya ada di belakang. Apakah saya kengangguran, saya duduk di belakang? Tidak. Saya tahu Tuhan sudah percayakan kepada saya. Sebagai gembala, jemaat datang saya harus tunggu. Seperti gembala tunggu domba-dombanya masuk, dihitung satu persatu. Bukan hitung supaya tahu jumlahnya, tidak. Supaya tahu ini anak-anak dan berdoa. Kadang saya tunggu. Shalom. Shalom. Keluar kata shalom saja itu sudah berkat. Keluar kata shalom aja sudah berkat. Kadang waktu sedang dihitung, saya minta tolong hitungan berapa. Tujuan saya mau bukan mencari tahu ini salah hitung apa tidak. Berapa banyak anak-anak yang datang. Siapa-siapa yang saya lihat. Supaya saya taruh di dalam hati. Saya berdoa. Tuhan ini anak-anakmu. Waktu pandemi. Tapi sebelum pandemi. Sesudah ibadah saya lari ke belakang. Saya tunggu ini domba-domba. Tapi waktu pandemi. Saya tidak. Saya tunggu di sini saja. Tapi Tuhan perintahkan saya. Lari kau ke belakang. Kau sudah turun berkat. Kau ke belakang. Kau tunggu itu anak-anak yang keluar. Shalom. 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 Sudah katakan shalom saja itu sudah berkat. Karena Tuhan, dia katakan kepada 12 rasul. Kamu pergi. Pada waktu kamu pergi, kamu akan masuk di satu rumah. Dan rumah itu, kau katakan shalom. Kalau mereka bilang ya kembali shalom, itu berkat sudah turun kepada dia. Tapi kalau pada waktu itu kau katakan kepada dia shalom, dan dia tidak mau, tidak menerima, Tuhan katakan kebas kaki tinggalkan. Berkat itu kembali kepada engkau. Seorang bapa kepingin. Maka itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita melihat di dalam ayatnya yang ketiga. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu diri sendiri. Baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Ini juga Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Rasul Paulus katakan di dalam ayatnya yang ketiga. Supaya kita jadi pengikut-pengikut Tuhan. Jangan menyangka bahwa ia itu berarti. Padahal ia sama sekali tidak berarti. Ada berapa banyak orang dengan sombong. Atau bahasa Jawa bilang arogan. Menganggap dirinya hebat. Karena mungkin dia sudah bisa membagi-bagikan. Dia bisa membantu-bantu orang. Dia bisa menyampaikan firman dan lain-lain segala bahwa saya ini hebat.
Ini ketemplak loh. Yang menyampaikan firman ke situ, kembali ke sini. Jangan kita menyangka bahwa kita sudah bisa menolong orang. Menyangka kita bisa menyampaikan firman. Hebat. Tuhan bilang apa? Padahal ia sama sekali tidak berarti. Maka kadang saya melihat anak-anak itu. Mereka kalau sampaikan firman Tuhan, mereka pegang ini. Di sini ada HP. Untuk apa kau sudah pegang firman Tuhan, kau masih ono HP mana di sini? Kau yeso. Jadi saya kalau kita HP-nya simpan. Loh Bapak, kalau doa pagi kenapa pegang HP? Saya kalau doa pagi, saya selesai itu, saya video, saya viralkan kepada jemaat. Karena saya ada memberkati jemaat dan saya tahu ada beberapa jemaat yang menunggu itu. Pada waktu saya memberkati mereka juga. Tapi berapa banyak anak-anak. Maka itu didikan itu perlu sekali. Sudah punya Alkitab. Di situ dikasih HP lagi. Nggak usahlah. Pegang HP bawa Alkitab tapi pakai HP terus. Ini loh buku kehidupan. Dia katakan sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti. Berapa banyak orang itu begitu sombong. Saya ini hebat. Saya ini berarti. Saya itu dipandang orang. Saya menyampaikan firman dengan begitu luar biasa. Mengupaskan dengan begitu luar biasa. Segalanya semua dengan luar biasa. Coba kita melihat 1 Korintus 13. 1 Korintus 13 ayatnya yang pertama. Tolong dikeluarkan. Tentang kasih. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia. Dan bahasa malaikat. Tetapi jika tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang. Dan canang yang gemerincing. Kita bisa berbahasa-bahasa baru. Bahasa-bahasa malaikat. Kata-kata tertoto. Segala semua. Orang bisa tertoto kata. Karena mungkin dia sekolah. Dia berpendidikan. Bahasa itu. Kita melihat anak-anak kita ini berpendidikan semua. Bahasa-bahasa itu bagus. Bagus. Kalau saya ini sekolah. Mohon maaf. SMA aja. SMP saya tidak tahu saya lulus apa tidak, saya juga tidak tahu. Pak, kok bisa tidak tahu? Ya memang beginilah saya. SMP mungkin tidak lulus juga, karena guru tak beli sama saya. Nah ini loh. SMA juga, maka itu istri saya tanya, kamu tamat SMA, mana ijazahmu? Mbok karo, tidak tahu. Betul. SMA aja, mana ijazah dah tahu. Ya tapi ya sudah. Saya punya bahasa-bahasa tidak seperti anak-anak saya ini. Bahasa-bahasa intelektualnya tinggi sekali. Kata-katanya. Cara mengupasnya, koreknya. Semua sistematis semua. Inggrisnya lancar, bagus. Saya kemarin bangga. Waktu saya renang. Ada namanya Bapak Subandi. Dia berbicara dengan orang Perancis. Perancis ini dia tinggal di Jakarta di bagian Bappenas. Untuk mengatur anggaran negara. Dan sekarang dia pindah ke Surabaya untuk Bappenas di Surabaya. Waktu dia renang, mohon maaf perutnya begitu gede. Pantainya begitu belakang gede. Andre bilang luar biasa, kok gede banget. Ya saya bilang itu seperti itu yang tadi pagi saya omong. Tapi pada waktu itu bahasa Inggris. Waktu berbahasa Inggris. Namanya Pak Subandi berbahasa Inggris dengan dia. Saya sambil tertawa. Saya tertawa. Oh posing diomongin Bogaro. Pokoknya tertawa aja. Kalau saya bilang saya dah tahu kan gimana. Malu kan. Saya dah tahu tiba-tiba saudara Andre datang lagi. Berbahasa Inggris dengan dia.
Masya Allah, tapi saya hibur hati saya. Tidak apa-apa, bapaknya tidak bisa bahasa Inggris, yang penting anaknya. Jadi saya kalau kemana-mana nunut, ngomong apa itu ngomong apa ya. Untuk anak-anak saya itu baik, tidak ngomong, apa sih bapak ini, kok goblok teman. Ya, jadi gitu. Jadi Andre berbahasa Inggris, berbahasa ya saya tertawa. Orang di kolam renang ada yang memandang saya karena berpikir mereka katakan Bapak Pendeta ini itu luar biasa. Jadi saya lihat mereka berbahasa Inggris sambil saya tertawa. Saya pikir ngomong apa? Dia sudah pergi, itu kerja apa nyoh? Tanya saya, bagian Bapak Pernas Pak. Habis itu kamu udah tanya ini lagi. Enggak apa, tako, ngomong apa? Kadang sudah sekolah, repot, maka itu orang-orang tua ayo kasih sekolah anak-anak ini. Tapi kalau sudah sekolah tinggi, ojo gini terus. Ya, bersyukur kasih sekolah. Cuma sekarang Pak Budi kasih sekolah sama Michael, sekolah otomotif. Habis selesai tamat, wah iya. Kemarin ada saya kirim ke grup, ada namanya Tenglang Botaulo, Tenglang Mencaisi. Orang Cina tidak tahu mati. Ada 5 orang. Mereka naik mobil di tol. Waktu naik mobil di tol, ada anaknya haji juga naik mobil. Mungkin karena kepotong sedikit, dah terima. Saya ada kirimkan di grup, dah terima. Apa yang dah terima? Dipotong langsung situ, anaknya haji dikepui di situ. Kenapa? Dah terima. Nyalip saja, dah terima. Langsung turun. Oh noni juga ada satu. Melo, cili, mokong. Wah, saya lihat macam begini, saya viralkan. Saya kirim, saya kan punya grup, saya kirim. Langsung orang jawab di sini. Ini dia punya nama Tenglang Mencaisi. Orang bilang, Cina tidak tahu mati. Pak Budi lihat ya apa? Iya Pak. Wes tak kirim ke grup keluarga bahagia katanya. Apa dilihat? Iya waktu tak kirim tak lihat, cek, oh lihat semua. Sambil saya telepon, lihat tonyok. Ya, kadang kita punya anak-anak dulu, waktu belum bertobat naik mobil itu, wah sudah pokoknya gasnya notok. Ya sekarang ya sudah puji Tuhan, karena firman Tuhan sudah aman ini hidupnya. Nah kembali lagi Bapak Ibu. Kadang seperti itu. Dikatakan di sini. Berkata-kata dengan semua bahasa manusia, bahasa malaikat. Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Ayatnya yang kedua. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, aku mengetahui segala rahasia firman. Ada orang itu mengetahui rahasia firman. Dia bisa kupas itu mendalam. Sampai titik koma dia bisa kupas semua. Dan memiliki seluruh pengetahuan pintar. Mau bahasa apa yang dia tidak bisa? Semua bahasa dia bisa. Pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman, dia punya iman yang sempurna luar biasa, memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna, tidak berfaedah. Kadang dia memikirkan dia punya hidup ini hebat, dia bisa buat ini. Tuhan bilang kalau engkau tidak punya kasih percuma. Apa itu kasih? Coba kita melihat. Apa itu kasih? Kasih. Ya, kita melihat ayat 4. Apa itu kasih? Kasih itu sabar. Maka itu kita kalau memang betul-betul pintar dan coba belajar jadi orang sabar. Pak, Bapak sudah sabar ya? Nah ini kembali lagi sama saya. Bapak sudah sabar ya? Ya.
Kadang kita lagi emosi juga. Tetapi prinsip saya, kalau itu salah, saya omong. Tidak mau dengar, saya marah. Karena apa? Tuhan Yesus juga. Kalau dia tahu itu salah, dia pasti marah. Pada waktu dia masuk di bait Allah, dia melihat anak-anak buahnya, orang-orang semua menjual belikan segala semua. Dia bilang ini rumah Tuhan, bukan tempat jual beli. Marah dia di situ, marah dia. Dia pernah marah dengan ahli-ahli Taurat. Di dalam Matius 23, celakalah kamu, celakalah kamu. Kalau sampai juga anak-anak kita salah, saya marah. Saya marah. Andre paling suka kena marah dari papa, meskipun dia sudah khotbah di sini. Saya sering marah. Kalau dia salah, saya marah. Karena apa? Saya minta sama dia, coba engkau jadi orang belajar supaya teliti. Jangan sampai kamu tidak teliti. Pembukuanmu harus teliti. Keluar masuk keuangan juga itu harus teliti. Sebab kalau sampai tidak teliti, 5 juta kurang 0, sisa 500.000. Kita kerja kepala di bawah, kaki di atas. Karena tidak teliti, habis. Ini di sini banyak accounting. Jangan hanya punya ijazah accounting. Kalian harus teliti. Itu bahasa Hong Kong bilang, jangan kita lausu, bocor buku. Saya senantiasa berbicara. Setiap hari saya harus periksa itu pembukuan. Dari hasil kerjanya Andre, saya periksa. Bayangkan. Itu kan dia anak. Dia bekerja. Tetapi saya bapak, setiap hari saya minta laporan. Pak, bapak kok kendalikan sampai macam begitu? Tidak, saya didik. Ya, itu dia punya nama, hormati orang tua. Itu bagus. Ya. Tetapi saya bisa begitu karena apa? Saya menjadi contoh, saya menjadi teladan. Lapor. Tapi sebelum dia lapor pembukuan itu, dia turun dulu kepada sekretaris saya. Loh, sekretaris ini luar biasa. Ya, ilmunya luar biasa. Ketelitiannya luar biasa. Dia periksa, dia lihat. Betul tidak tamat. Karena waktu mau skripsi, diajak pacaran sama saya. Habis itu sudah, tidak punya ijazah. Kalau dilamar, pergi di Ramayana Motor ditanya ijazahnya mana, tidak ada ya SMA. Padahal sudah notok ujung. Maka itu orang kalau ke pacar, orang tanya, Pak, ibu itu siapa? Itu dokter. Saya bilang, masuk dokter. Bisa minta obat kurus? Oh bisa. Yang penting kau kasih sama dia jeruk, dia kasih obat kurus. Apa obat kurusnya? Dia bilang diet. Itu aja. Lo semua tahu. Teliti. Saya sering marah. Sebab saya bilang sama Andre, Papa ini sudah punya pengalaman. Karena saya sendiri bekerja. Saya sendiri semua yang periksa. Saya tidak teliti. Saya kerja kepala di bawah, kaki di atas, bocor semua. Untuk apa? Yang partner kerja saya yang enak. Saya ini bambung. Jadi papa punya pengalaman. Jadi kalau pembukuan periksa mamanya. Selesai mamanya turun kepada anak saya Kesia. Habis itu baru di tangan saya lihat. Loh ini kok masih salah? Saya tidak tegur Andre, tegur mamanya. Kamu kok tahu kok ini salah? Kamu udah teliti ya? Maka itu agak lari sedikit. Ya, kita harus teliti. Saya suka marah. Dan saya katakan kepada mereka, kamu dengar papa omong. Satu, papa ini papamu. Kedua, papamu ini adalah seorang hamba Tuhan yang dipilih Tuhan. Papamu seorang gembala sidang. Dan papamu punya pengalaman banyak. Kalau pengalaman banyak, bahasa Mandarin bilang apa? Bukan ini, bahasa Mandarin bilang apa? Kolairen. Orang yang betul-betul sudah pengalaman. Kolairen. Coba permisi.
datang ke Ramayana, ketemu Ibu Meliana. Ini orang Kolairen, makan garam. Dia lihat saja begini, dia tahu. Ngomongnya kita tahu, itu namanya Kolairen, pengalaman banyak. Saya bilang sama Andre, Kesia, Papa ini sudah makan garam banyak. Kamu mau tipu apa? Kamu mau bohong apa? Ibaratnya di dalam lumpur. Papa silam masuk dalam lumpur kan mata tidak bisa dibuka. Tapi karena sudah banyak pengalaman, di dalam lumpur pun kita buka mata masih bisa lihat. Maka itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan harus punya kesabaran. Tapi dia katakan kita bisa berbahasa ini dan segala semua. Tidak punya kasih. Kasih itu apa? Murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Kalau orang yang betul-betul bisa melakukan segala semua, jangan kita sombong. Jangan, tidak boleh sombong. Sombong apa sih? Tadi pagi saya ada kirim dari seorang Buddhis. Ya, mungkin Bapak Ibu ada melihat. Si orang Buddhis berkata, dari atas itu, begitu sombong dia lihat ke bawah. Dia bilang, engkau lihat di bawah itu. 60 meter dari atas dia lihat, kau lihat di bawah. Ya, kecil, tidak ada apa-apanya. Kadang berarti orang menganggap itu semua kecil, tidak ada artinya. Tapi dari bawah dia lihat sama kamu di atas, kan tidak. Maka itu kita jadi orang belajar. Jangan kita sombong. Kadang kita baru punya sedikit. Kita bisa membagikan orang dan lain-lain, rasanya sudah angkuh. Orang itu kalau yang sudah buka mindsetnya, melihat orang sombong itu kasihan. Dia anggap ini kamu ini miskin, kamu ini telanjang. Seperti jemaat Laodikia. Karena sombong. Tidak ada artinya. Orang itu kita lihat orang kaya, di atas ada yang lebih kaya lagi. Di atas ada yang lebih kaya lagi. Apa sih yang kita sombong? Cincai cialah. Makan apa adanya orang bilang. Cincai cialah. Ya, makan apa adanya. Sudah kita jadi orang. Mari lanjut kita melihat. Saya tidak kupas lagi dalam soal itu. Nah, di sini kita melihat Bapak Ibu. Di dalam ayat 4. Baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaan sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Kita ini kadang menyampaikan firman Tuhan. Kita boleh ngomong, tapi coba kita belajar menguji diri kita sendiri. Kita ini siapa? Bukan siapa karena punya uang, tidak. Bagaimana hidup, bagaimana tingkah laku kita, bagaimana keluarga kita, bagaimana anak cucu kita. Maka itu Tuhan katakan, baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri. Kita mau makan perjamuan kudus, menguji dulu. Menguji dulu. Maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri. Tapi kalau kita ini hidup tidak benar, mau jadi contoh apa? Mau menjadi teladan apa? Dan bukan melihat keadaan orang lain. Ini firman yang kita sampaikan itu tunjuk ke depan. Tapi sebelum tunjuk ke depan, tunjuk ke sini dulu. Kita periksa kita punya diri ini siapa. Maka itu saya senantiasa jaga ini hidup. Jangan sampai kita salah. Sampai kita salah, habis wanle. Senantiasa saya berbicara dengan anak-anak saya semua yang ada. Kamu jaga ya. Jangan sampai kamu salah. Melangkah salah. Ikut melangkah kedagingan, kamu salah jalan, habis. Apalagi kalau anak perempuan. Jangan sampai melangkah salah. Melesatkan dagingnya sedikit. Selesai melesatkan dagingnya sedikit dengan dosa, habis. Ingat, jalan saja bersama Yesus. Suka duka jalan saja. Tapi kita melihat. Kalau kita sekarang mau ke Jakarta. Kita naik kereta api. Dari stasiun Semut. Atau stasiun Gubeng. Dia pasti jalan.
Dia jalan, pasti ada singgah-singgah di stasiun Mojokerto, singgah di mana. Singgah di stasiun-stasiun. Sekarang stasiun-stasiun itu semua sudah tidak seperti dulu lagi. Dulu itu rangka-rangka besi, kotor, segala semua. Sekarang udah dibangun luar biasa. Kita melihat stasiun di Gubeng, dulu begitu asam raut. Sekarang kita melihat sudah dibangun dengan begitu luar biasa. Stasiun di Mojokerto, stasiun di Krian, semua setiap stasiun itu sudah dibangun. Kita jalan di atas relnya Tuhan. Dah enak. Kita lihat kereta kalau dia jalan di atas rel, apa yang dibunyi? Pertama jalan. Duit. Kan dia mau jalan. Apa arti itu? Duit. Mulai jalan kan? Duda, susah kan? Susah. Susah. Tapi dia jalan terus. Susah. Ulah lari lurus. Susah. Tapi kan dia jalan, dia teriak terus itu susah. Sampai di Krian. Berhenti. Tapi mungkin sekarang pesawat Argo, dia sudah tidak berhenti lagi, dia lewat terus. Cuma lihat selamat tinggal stasiun Krian. Loh, itu Mbak Ivon punya rumah di stasiun Krian, di Krian. Ivon punya rumah di sana. Dia bilang, "Om, beli rumah saya nganggur, Om, ada di Krian." Liwat Mojokerto, liwat. Tapi kan bunyi dulu susah. Memang susah. Saya ini jadi hamba Tuhan pertama. Hidup ini susah. Sungguh susah. Mau makan saja susah. Saya sudah saksi kepada Bapak Ibu. Kadang ada lebaran orang Cina. Mau pergi sana untuk supaya kasih angpau saja, uang tidak ada. Harus itu angpau kumpul 10.000, kasih masuk amplop 1.000, angpau 1.000. Tapi karena mereka tahu saya susah, saya kasih sama anaknya 1.000 rupiah, mereka pulangkan sama saya 500.000. Jadi kadang pulang langsung tanya, "Kes oleh berapa, Kes?" 2 juta, Pak. "Nyoh, oleh berapa, Nyoh?" 3 juta. Loh, kamu kok lebih besar? Ya tadi aku ini. Ya sudah. Jadi berapa semua? 5 juta. Jadi sekarang 5 juta untuk apa? Untuk bayar listrik. Ini gereja ini. Kadang bayar listrik. Seperti begitu. Ya, dapat angpau untuk bayar listrik. Susah. Belum pikir makannya lagi. Susah. Tapi kita jalan dengan setia. Jangan bersungut-sungut. Ucapan syukur terus. Ada itu jalan. Ini ada jalan. Ini ada jalan. Maka itu di dalam ayatnya yang kelima kita melihat. Galatia 6 ayat kelima. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Kita punya pergumulan, kita punya masalah. Tadi dikatakan kita juga harus menanggung beban-beban orang. Satu sama lain saling menolong. Tetapi ini juga dia kasih tahu, kita punya masalah segala semua. Kita yang tanggung jawab. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Tapi bersyukur, sekarang ada Tuhan Yesus. Beban-beban kita serahkan sudah kepada Tuhan. Jangan kita pikul lagi. Serahkan sudah sama Tuhan. Saya percaya kalau kita jalan yang benar, itu luar biasa. Tuhan yang pikul semua. 20 lebih tahun yang lalu pada waktu saya ke Jepang. Tujuan ke Jepang ke sana bukan jalan-jalan, tapi saya pergi beli kapal. Pada waktu itu mereka katakan kepada saya, waktu saya turun dari pesawat di airport Jepang, itu kita mau sampai di ruang untuk naik taksi atau naik apa, kita harus jalan begitu jauh. Ya, kiloan. Tapi pada waktu itu dari Jepang, lapangan terbang itu waktu kita turun dari pesawat, dia sudah ada lift.
Ada lift. Jadi kita tinggal berdiri saja di situ, lift bawa sama kita sampai kiluan di ujung sana. Tapi saya ini saking bodohnya, saking desonya, tidak bisa bahasa Inggris lagi. Masuklah saya jalan. Berani saya berangkat sendiri. Waktu saya berangkat situ, saya turun, saya pikul ini tas. Naik itu, saya ikut saja orang dari belakang. Inggris tidak bisa, semua tidak bisa. Ikut saja dari belakang. Datanglah satu orang. Dia ngomong sama saya. Pakai bahasa Inggris. Saya tidak tahu apa artinya, saya pegang aja terus. Maksudnya dia itu, jangan kau pikul ini, berat, kasihan kau, taruh di sini. Jangan kau pikulkan lagi, taruh sudah di sini. Tapi sakingnya saya tidak bisa bahasa Inggris, ya sudah, jalan saja sudah. Sampai dia goyang kepala. Ya sudah, rumah Pancenus tidak bisa bahasa. Ya, datang lagi ada yang kasihan sama saya. Waktu saya jalan, saya lagi pikul jauh itu. Ini orang Jepang. Saya pikir apa lagi dia? Papusak karapu, tak pegang aja terus. Ya, jangan tertawa, ini kebodohan. Ya, tetapi begini-begini orang bodoh mengajar orang yang pintar. Tapi pada waktu itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan sampai di tempat situ, peng, selesai. Waktu itu masuk imigrasi. Nah ini, waktu masuk imigrasi ini yang bahaya. Pegang paspor, segala semua. Hai. Loh, ini ngomong anjing dengan kambing, dah cocok. Terus, hai, can you speak English? No. Dia omong no terus. Wah, ini dia bilang karantina sudah orang ini. Gawat. Langsung saya ditaruhkan masuk di karantina. Wah, mati saya. Why? Bukan why dia bilang. Why? Disuruh masuk. Tuhan tolong saya. Makanya boleh jangan tertawa, tapi tolong jangan cerita orang juga di Bogor. Lu tahu ya, pendeta gua itu enggak bisa. Ya. Tapi di situ Bapak Ibu sudah selesai, saya masuk di dalam situ. Ditanya, saya berpikir mati saya ini. Tiba-tiba ada orang Indonesia masuk. Itu loh pertolongan Tuhan. Bukan kebetulan. Orang Indonesia masuk. Dia tanya, kenapa Pak? Aku dikongkon bahasa Jepang, aku udah ngerti. Loh, kan di Surabaya. Oh iya, podo-podo Surabaya. Oh, senang orang kalau di sana sudah mulai ngomong. Jadi sekarang gimana dia pakai bahasa Inggris? Gimana caranya? Siapa yang jemput kau sini? Siapa yang jamin? Waktu dia bilang siapa yang jamin, tak tarik ini kartu kredit semua. Iki yang jamin, saya bilang. Lo gaya, aku udah butuh kartu kredit ini. Yang jamin kamu ini di sini siapa? Persis ada kakak iparnya lagi menjemput saya di luar. Mereka kan tidak bisa masuk, tunggu di luar. Dan saya bilang yang menjamin saya ada di depan. Ya, yang satu ini orang Indonesia mentranslate. Kasih tahu ada. Oh begitu, panggil. Ya, mana teleponnya? Saya kasih nomor telepon. Masuklah kakak iparnya. Habis masuk kakak, lancar. Saya tanya, dia tanya, kenapa? Loh saya tidak bisa bahasa, kamu tidak bisa bahasa Inggris. Bongkar sudah malu. Ya, tapi yang saya mau berbicara, Tuhan sudah tanggung. Pikul semua. Ini kita. Nah inilah. Maka itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kadang saya mau cerita ini saya malu. Tapi ya untuk apa kita mau malu? Kadang kalau saya WA sama Bapak Ibu kurang H, kurang S, kurang apa tolong dimaklumi. Karena waktu itu saya tanya, wadah pakai H apa tidak? Sian, wadah itu pakai H apa tidak? Dia mulai jawab, bunyi bahasanya bagaimana? Wah rame. Pokoknya wadah pakai hada. Dia mulai, pakai. Dia bilang, atau tidak. Kadang kayak siapa? Ya gini. Ya inilah Bapak Ibu. Tapi ada firman Tuhan, Rasul Paulus bilang, Tuhan memakai orang bodoh untuk mengajar kepada orang yang berpengetahuan.
Masa bodoh bisa mengajar? Tapi karena Tuhan yang pintar masuk di dalam kehidupan kita, kita bisa mengajar. Kita bisa sampaikan. Baca di dalam ayat 6. Galatia 6 ayat 6. Dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran. Kita sekarang sudah menerima pengajaran, kita belajar itu firman Tuhan, kita mengerti, ayo kita berusaha membagi-bagikan juga. Maka itu apa yang dikatakan Rasul Paulus, dan baiklah dia yang menerima pengajaran, kita yang menerima pengajaran dalam firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Coba mari kita belajar ini. Dan lanjut kita melihat ayatnya yang ke-7. Ini sangat penting sekali. Ayatnya yang ke-7 dia katakan, Rasul Paulus, kita jadi orang tidak boleh sesat. Jangan sesat. Tadi pagi sempat saya singgung, jangan kita suka menyesatkan orang. Orang yang suka menyesatkan, lebih baik orang itu dikebirikan saja. Siapapun dia. Ya, jangan suka sesatkan orang. Orang yang sesat, suka menyesatkan, kakinya dipotong. Yang suka sesat, tangannya dipotong. Yang suka membuat sesat, matanya dicungkil. Daripada mata dua masuk neraka, lebih baik mata satu masuk surga. Jadi surga itu berarti sangat penting. Dia katakan jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang itu juga akan dituai. Yang saya mau berbicara kepada Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan tentang tabur tuai. Kita tabur jagung, pasti tuai jagung. Kita tabur kelengkeng, tuai kelengkeng. Kita tabur padi, tuai padi. Tabur jambu, tuai jambu. Tidak mungkin ada tabur jambu keluar mangga, tidak. Maka itu marilah Bapak Ibu, selama masih hidup ini, belajarlah berbuat yang baik, belajarlah tabur yang baik. Tadi dikatakan saling menolong, itu sudah taburan. Menolong orang yang susah itu sudah taburan. Saya ini jadi bingung. Tadi orang yang saya cerita, dia lagi susah. Dia bilang, Pak Herman, tolong saya, dia bilang. Saya ini susah. Kalau hari ini saya tidak bayar listrik saya diputuskan. Tolong Pak Herman. Saya butuh uang. Saya mau kasih dia uang. Dia bilang saya tidak mau uangnya Pak Herman. Tapi barang saya ini beliono. Barang saya ini beliono Pak Herman. Tidak usah saya kasih kau uang. Maka itu kadang orang itu diomongi tidak mau dengar. Keras kepala. Sehingga pada waktu diomongi tidak mau dengar, keras kepala, susah. Susah ya kembali lagi. Pak Herman tolong. Saya kasih kau uang. Tidak, beli ini barang saya. Beli barang saya. Jadi tadi selesai ibadah, mau tidak mau harus beli barangnya. Mau tidak mau. Dia bilang kalau tidak listrik saya ini diputuskan. Kita melihat betapa susahnya orang sekarang. Maka itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tolong. Kita jadi orang itu kalau ada orang tua ngomong. Kalau ada pemimpin-pemimpin kita ngomong. Atau yang paling penting sekarang di dalam gereja gembala menasihatkan dengan firman Tuhan. Ayo jangan kita keraskan kepala. Kalau kau dengar suaraku, jangan kau keraskan hatimu. Kau dengar. Seperti tadi di dalam Ulangan 28 ayat 1. Itu berkat itu akan turun. Berkat akan turun.
Tapi ada berapa banyak orang keras, tidak mau. Kok melo-melo sih, kok ikut campur sih. Ya kita mau menasihati. Tabur itu bagus. Saya hanya ingat pada satu saat saya berbicara dengan seseorang. Dia anak Tuhan, dia banyak belajar, tetapi dia bilang saya ini banyak sekolah di luar negeri, Advent, tapi juga saya ini adalah orang Buddha. Dia ngomong, kamu ini hidupnya sudah bagus. Kamu dipakai, Tuhan panggil kamu menjadi berkat. Kamu sampaikan nasihat orang, kamu menolong orang, segalanya semua. Itu sudah bagus. Saya kepingin seperti ini, tapi tidak bisa. Tapi engkau sudah lakukan seperti ini, itu sudah bagus, jalankan. Dan coba engkau cocokkan. Kalau ini betul Tuhan panggil sama kamu, orang sekolah tinggi S3 di Cina, ya bahasa Samkoknya bagus sekali. Dia bilang kalau memang Tuhan sudah panggil sama kamu untuk melayani, pasti Tuhan siapkan hidupmu. Tuhan siapkan berkat untuk anak-anakmu. Semua anak cucu pasti Tuhan siapkan. Coba engkau cek apakah benar engkau dipanggil. Sebab kalau engkau sudah dipanggil dan dipilih sama Tuhan, dan engkau ada di dalam jalannya Tuhan, itu enak. Kenapa? Engkau sudah melakukan yang baik. Pasti hidupmu itu bagus. Ya, pasti hidupmu bagus. Engkau sudah tabur yang baik, pasti engkau akan menuai. Dan anak-anakmu. Kamu renungkan, dia bilang. Bagaimana kamu dalam melayani? Bagaimana hidupmu? Hidup bukan hanya sekedar karena uang, tidak. Ya, saya bilang hidup saya dalam panggilan Tuhan. Saya sudah melayani, hidup saya itu damai. Hidup saya itu rukun. Ya, kadang kesulitan, tapi kita berdoa sama Tuhan, Tuhan buka jalan. Tapi tidak sumpah hidup seperti yang lain-lain. Hidup itu enak, tenang. Ya itu dia bilang. Itu satu pekerjaan yang sudah bagus. Dan engkau lakukan ini, nanti anak, mantu, cucu, atau istri seperti Mazmur 128 ayat 3, 4, 5, 6. Itu semua itu keberkatan. Saya dengar dia punya omongan, saya introspeksi diri. Iya ya, saya melayani Tuhan. Saya sudah tabur, berikan hidup saya untuk Tuhan. Itu kan taburan. Ya, belum tentu semua orang mau. Tapi saya sudah membuat yang baik, menolong segala semua. Pasti ada taburan. Ya, ada tuaian. Tuainya apa? Saya hanya teringat pada satu saat saya sedang berdoa siang-siang. Habis berdoa selesai saya lapar. Saya tahu istri saya tidak mungkin tidak siap makanan. Istri saya ini pasti makanan untuk suami, anak itu pasti dia siap. Maka itu istri-istri, ayolah perhatikan. Suami, anak-anak semua perhatikan. Ayo anak-anak muda yang ada di sini yang belum menikah. Jangan go food terus. Kamu belajar masak. Ya, zaman sekarang sudah tidak ada lagi sistem go food terus. Apalagi sudah susah. Istri saya pasti siap makanan. Tapi pada waktu itu saya berdoa. Tuhan, saya lapar. Saya mau makan, saya tahu istri saya siap. Saya mau makan. Tapi tiba-tiba ada muncul satu suara. Ada muncul satu suara, saya tidak tahu. Tiba-tiba ada muncul satu suara. Suara apa? Apa suara Sian? Cincai cia. Itu bahasa Hokkien. Cincai cia. Itu hanya bahasa cincai cia. Sembarang, makan apa saja sembarang, cincai cia. Tek, saya kaget. Oh cincai cia, kok apa ini? Saya pernah dengar ini bahasa cincai cia. Istri saya langsung datang. Ayo makan.
Saya tanya, makan apa? Dia bilang, ini ada makanan, orang kirim makanan. Siapa yang kirim makanan? Si A. Oh, sudah. Pada waktu saya turun, istri saya buka. Di situ juga istri saya sedang masak, ada masak ini segala semua. Tapi saya bilang, ini orang berikan kepada kita, ayo sini saya mau makan. Tapi waktu saya mau makan Bapak Ibu, di situ ada istri saya. Saya mau makan, di situ ada anak saya Andre. Saya mau makan, di situ ada Kesia. Saya makan, saya dapat, ya berkat itu turun. Istri saya ikut dapat makan. Anak saya ikut dapat makan. Dua-dua ini mereka dapat makan. Jadi saya bilang, Tuhan terima kasih. Berkat daripada Bapa yang menabur. Bapak tuai. Istri juga ikut tuai, ikut nikmati. Anak kedua ikut nikmati. Cuma cucu belum ada. Kalau cucu ada, mantu ada, pasti juga ikut nikmati di dalam satu meja. Maka itu kita melihat, kita belajar jadi orang. Jadi orang jangan jadi orang yang jahat. Jadi orang yang baik. Belajar karena apa dia katakan, engkau tabur daging, engkau akan tuai daging. Engkau tabur roh, engkau akan tuai roh. Ayat 8, coba lihat. Ayat 8. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan. Dan dagingnya, tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Hei, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya juga hambanya. Belajar jadi orang, jangan menabur dalam kedagingan. Taburlah di dalam kebaikan. Pak, itu apa itu Pak? Nabur daging. Galatia 5 ayatnya yang ke-19. Galatia 5 ayat 19 kita melihat di sini. Perbuatan daging telah nyata, yaitu cabul, hidup dalam dosa. Hidup jadi cemar di mana-mana. Emosi tinggi itu ada. Lanjut. Berhala-berhala itu ada. Mainnya sihir. Kerjanya berkelahi terus. Tidak peduli bapak, mama, anak semua berkelahi. Hidup dalam perselisihan. Iri hati. Engkau lebih sayang ini daripada sayang ini. Suka, amarah, meledak. Tol. Ego, kepentingan diri sendiri. Ada pencitraan, ada roh-roh pemecah yang memecahkan satu sama lain. Lanjut. Ada benci. Benci tidak pernah bisa memaafkan. Hidup dalam kemabukan, hidup dalam pesta pora, itu hidup kedagingan. Kau tabur itu, nanti anak-anakmu juga akan tuai seperti itu. Kau tabur seperti itu, nanti anak-anakmu akan keluar seperti itu. Maka itu mari, jangan kita tabur di dalam daging. Ini dah buang ini semua. Tapi gimana Tuhan? Pici saya, karakter saya begini. Minta Roh Kudus, berikan saya hati yang baru, pikiran yang baru. Supaya saya mau belajar, kasih buah-buah roh. Galatia 5 ayat 22. Tetapi buah roh ialah apa? Kasih. Ada kasih. Satu sama lain saling memperhatikan. Ada sukacita, ada damai, damai sejahtera. Orang itu punya kesabaran. Ada sabar. Ada orang yang tidak sabar. Barusan saya berbicara dengan seseorang. Dia tanya kepada saya, Pak, bagaimana Pak anaknya Bapak? Kalau gimana? Ya saya bilang orangnya, kalau seumpama dia berbuat salah, saya marah kepada dia, ya dia diam. Ya sudah Pak, saya minta maaf, saya salah Pak. Ya. Pernah juga gontok-gontokan, mau pukul-pukulan.
Wah, saya berpikir kalau dia pukul saya jatuh, apalagi sakit gula lagi tinggi. Ditolak saja begini jatuh. Tapi karena mereka sudah mengerti firman, masih pun marah mereka diam. Oh, itu Bapak punya anak, ya. Yang perempuan, ya saya dapat lihat dia marah. Mulai dari kecil sampai besar, ya waktu kecil dulu kalau sudah marah mukanya merah. Tapi mulai sudah besar, ikut Tuhan terus, saya dapat lihat dia marah. Tadi dia datang terlambat karena ada magang. Selesai ibadah, selesai siap-siap pergi magang dari kuliah. Pulang terlambat, saya hanya begini-gini aja. Tidak boleh naik karena engkau terlambat. Dia duduk. Ya, tapi tidak pernah saya lihat dia marah. Saya bilang, Tuhan, kemarin saya panggil, ya apa ini Kes? Papa ini dengan Koko ada begini, menurut kamu bagaimana? Menurut kamu ya salah itu Pak, gini-gini. Kamu omong sama Papa Koko kayak gini-gini. Dia bilang enggak Pak, ya Papa yang omong, itu memang salah. Ya begitu, enggak pernah dia marah dan lain-lain. Tapi kita belajar, kita jadi anak-anak. Ada macam-macam karakter. Ada orang kalau sudah marah, orang tua ngomong sama dia marah. Ada juga orang kalau sudah diomongi, wah dia diam, dia masuk di kamar. Wah. Tapi ada orang juga kalau sudah marah, dia dah mau ambil pusing, dia masuk, dia ambil bantal, dia tutup, dia pinggir telinga, dia tidur. Tapi hatinya masih mendongkol. Tapi saya bilang, kalau kita lagi marah, kita minta Roh Kudus berikan kesabaran. Berikan tolong. Orang yang suka marah tidak ada tempat di kerajaan surga. Coba Galatia 5 ayat 19, 20, 21. Orang itu tidak ada tempat di kerajaan surga. Belajar. Tapi saya percaya kita yang ada di sini sudah dirubah sama Tuhan. Ya, sudah dirubah. Karena kalau kita hidup di dalam roh, kita tabur di dalam roh, ada kasih, ada sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, dan kesetiaan. Lanjut di dalam ayat 23. Kelemah lembutan, penguasaan diri, tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Maka itu mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, daging itu kita singkirkan, roh itu kita masukkan. Kalau kita masukkan roh itu, yang untung kita. Coba kita melihat Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu hidup dalam keberkatan, yang untung itu siapa? Pendeta? Tidak. Yang untung itu Bapak Ibu. Bapak Ibu punya rumah tangga damai, rukun, keluarga bahagia. Yang untung siapa? Ya Bapak Ibu dan anak-anak. Coba kalau rumah tangga yang satu waduh, pusing kepala, stres. Maka itu ajaran daripada Tuhan Yesus. Jangan kita tabur daging. Daging itu membawa kepada kita dalam kebinasaan. Taburlah roh. Kembali lagi firman Tuhan kita melihat tentang taburan. Di dalam ayatnya yang ke-9. Tinggal sedikit sudah selesai. Ayatnya yang ke-9, di situ juga Rasul Paulus menyampaikan kepada jemaat di Galatia. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Bapak Ibu, jangan jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Jangan jemu-jemu berbuat baik. Terutama kepada yang lemah, yang susah. Amsal 13 ayat ke-13 coba kita melihat. Amsal 13 ayatnya yang ke-13, menolong kepada orang yang lemah mengutangi Tuhan. Ya. Amsal
17 ayat 13 mungkin. Ada yang tahu, masih ingat, tolong saya dibantu. Ya. Siapa menolong kepada orang yang lemah, itu mengutangi Tuhan. Maka itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sudah, tidak apa-apa, ya, tidak usah dikeluarkan. Jadi jangan jemu-jemu, ya ini, Amsal 19 ayat 17. Siapa yang menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, mengutangi Tuhan, yang akan membalas perbuatan itu. Itu Ibu Lo ada di belakang. Ibu Lo bilang haleluya. Om Herman ngomong saya, pulang pasti dapat angpau. Tapi kalau Ibu Lo sekarang dia datang tujuan cari angpau, ya sudah. Tetapi Ibu Lo ini sudah tua. Saya ingat dulu waktu retreat dia bikin panada. Ini hari Ivon ada panada, Ivon. Bikin panada. Ibu Lo ini pintar bikin kaki babi. Ibu Lo ini pintar bikin masakan apa. Dulu pernah ikut sama kami, tapi sekarang udah tua. Jalan sudah gini. Sudah gini. Ya. Tolong kepada orang lemah. Kalau ada yang keberkatan, mungkin hari ini belum keberkatan. Minggu depan sudah keberkatan, sudah ada gajian. Ibu Lo bilang kalau begitu hari Minggu depan, hari Minggu gue datang dong. Ketemu, hui, sudah gajian. Ingat tak Om Herman ngomong, sedikit tidak, tolong. Dia katakan, siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah atau janda, mengutangi Tuhan. Yang akan membalas perbuatan itu, Tuhan akan membalas. Nah inilah Bapak Ibu, saya tambahkan lagi, tinggal 2 ayat kita kupas sama-sama. Di dalam ayatnya yang ke-10, karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Masih ada kesempatan, sekarang kita ini masih ada kesempatan. Masih bisa bekerja, masih bisa berbuat yang, marilah kita berbuat yang baik. Ya. Selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat yang baik. Menolong satu sama lain. Menolong satu sama lain. Tetapi ingat, yang ditolong jangan kurang ajar. Wah, sesama seiman, ditolong lah, habis itu ngemplang. Wah, jangan. Tidak boleh. Tolong sih oke, tolong. Tetapi yang tolong itu juga harus tahu diri. Kalau sampai tidak tahu diri ya juga repot. Kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Saya melihat tadi, Saudari Ivon punya, Hengki punya adik. Suaminya ada di Bali terus kerja, dia sendiri, dia harus memelihara kedua anaknya. Tadi waktu dia datang, dia kasih sama saya. Om, coba ini mie. Saya tahu ini, saya disuruh tester. Ya, saya melihat, wah ini enak ini. Ya. Kita harus tolong. Saya dapat 4, saya kasihkan si A. Ayo kau bawa 1, coba. Ayo kau bawa 1, coba. Ayo kau bawa 1. Loh Om, bagaimana? Om, Tante, dan Kesian. Tidak, saya bilang. Saya bagi. Saya 1, nanti kita coba. Saya tidak perlu saya coba, cukup. Nanti istri saya yang coba. Sebab kalau istri saya yang coba, itu ada caranya. Dia buka dulu semua, dia lihat. Dosnya kurang bagus. Ya itu dulu, dicacat dulu. Dosnya kurang bagus. Dia buka lagi mie. Ini mie apa dia pakai ya? Mie ini. Kok harus pakai mie menjangan? Ya. Habis dia coba lagi. Wah, ini kurang ini. Ini kurang ini. Dicoba.
Tadi ada orang kirim sama saya karena saya tabur tuai. Ada orang kirim sama saya cikyok. Tahu cikyok? Cikyok itu kaki babi. Cikyok itu kaki babi. Ada kirim. Waktu kita sedang makan, tiba-tiba datang satu rantang. Cikyok. Orang keren bilang, cikyok itu kaki babi. Kalau bahasa Konghu Cikyak. Kalau Hokkien Lang, saya tahu, saya tidak tahu. Ya. Tapi ini dia bikin kaki babi. Waktu datang, istri saya buka. Waktu buka, istri saya coba. Dia coba, dia lihat. Dia cuma, wah hebat ya. Ini orang yang buat hebat ya. Ini dia beli ya mungkin. Tidak, ini saya tanya, oh bikin sendiri, oh hebat ya. Ya. Cuma dia bilang agak manis sedikit. Karena apa? Kita ini orang Timur, sukanya agak-agak asin. Tapi kalau dari Jawa kan kebanyakan banyak suka manis. Ya saya bilang ke mulutmu mulut manis. Ya, tapi dia bilang ini enak. Ya. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Maka itu kita belajar. Jadi orang belajar, ada kesempatan baik. Marilah kita berbuat yang baik kepada semua orang. Tidak peduli kepada semua orang. Kita berbuatlah yang baik. Tadi pagi saya singgung tentang jemaat ada yang sakit. Dia sakit. Dites gulanya 400 lebih. Ini kalau dilepaskan macam begitu aja lewat karena gulanya begitu tinggi. Tapi kita berbuat baik. Dites gulanya, diukur tensinya, dikasih obat, habis disuruh ke dokter. Kalau yang mampu, oke kau bayar. Tapi kalau kau tidak mampu, ya kembali seperti Tuhan Yesus. Kita yang bayar, enggak apa-apa, berbuat yang baik. Nanti yang tuainya siapa? Ya yang tuai kita. Kalau kita tidak bisa, sudah lemah, yang tuaikan anak. Sudah tidak bisa, yang tuai lagi cucu, cicit. Berbuatlah yang baik. Pumpung masih ada kesempatan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sudah selesai firman Tuhan. Yang Tuhan ajarkan kepada kita, saya minta pemusik singer, belajarlah, berbuatlah yang baik. Jangan kejahatan kita balas dengan kejahatan. Kalau ada kasih, kejahatan balaslah dengan kebaikan. Kita mau kita punya anak cucu diberkati, bukan hidup di dalam kekutukan, berbuatlah yang baik. Jangan musuh kiri, musuh kanan. Mulut kiri kanan, masuk gosip kiri, gosip kanan, hancur kiri kanan. Jangan, berbuatlah yang baik. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sudah selesai firman Tuhan, biar kita mau mendengar.